Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi sistem terdistribusi. Definisi sinkronasi. Sinkronasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronasi. Ada sinkronasi clock. Algoritma untuk sinkronasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagai atau sharing resource, pengurutan kejadian dan kesepakatan clock tersebar. Contoh, tidak adanya kesepakatan clock global. Sini ada gambar algoritma sinkronasi clock. Untuk penjelasannya, algoritma yang telah dikembangkan untuk menangani sinkronasi clock dan beberapa akan dibahas sebagai berikut ini. Yang pertama, algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya karena diperlukan untuk sinkronasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Untuk mensinkronkan clock logika, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happened before. Yang pertama, ekspresi A. B. Dibaca A terjadi sebelum B, dan artinya semua proses sepakat bahwa kejadian pertama adalah A, diikuti sesudahnya kejadian B. Relasi happened before dapat diamati langsung dalam dua situasi. Yang kedua, bila A dan B adalah kejadian atau event dalam proses yang sama dan A terjadi sebelum B, maka A, B adalah true. Di sini adalah gambar sinkronasi clock logika dengan Lamport. Bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A atau B adalah true juga. Pada gambar A, tampak 3 buah sistem dengan clock masing-masing yang bekerja dengan laju yang berbeda. Dan B, clock sistem dikoreksi dengan algoritma Lamport. Cara untuk menetapkan waktu ke semua kejadian dalam sistem tersebar tergantung pada kondisi berikut. A. Bila A terjadi sebelum B diproses yang sama. C. Dalam kurung buka A, kurung tutup. C. Dalam kurung buka B, kurung tutup. B. Yang bila A dan B mewakili kejadian pengiriman dan pengiriman pesan, maka C, kurung buka A, kurung tutup, lebih kecil dari C, kurung buka B, kurung tutup. Yang ke C, untuk semua kejadian A dan B, C, kurung buka A, kurung tutup, lebih besar dan lebih kecil C, atau C, kurung buka B, kurung tutup. Yang selanjutnya ada clock physics. Untuk sistem ini diperlukan clock physics eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock physics zamannya biasanya digunakan yang mengakibatkan ada 2 masalah muncul. Yang masalah pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebelumnya. Yang kedua, bagaimana mensinkronkan antara clock yang ada.
Sebelum membahas jawaban masalah di atas, terlebih dahulu dilihat bagaimana pengukuran waktu aktual dilakukan. Saat dimana matahari mencapai titik tertinggi di langit disebut transisi of the sun dan terjadi di siang hari. Interval antara dua transisi berurutan disebut solar day. Sedangkan solar second didefinisikan tepat 1/86.400 dari solari day. International Automatic Time atau disingkat dengan IAD adalah rata-rata jumlah ticks dari jam atom cesium 133 sejak tanggal 1 Januari 1958 dibagi 9.192.1631.1770 disebabkan waktu siang bertambah lama, CAI menjadi lebih lambat dibanding dengan solar second. Untuk mengkoreksinya, digunakan leap second dengan meloncati waktu TAI sehingga sama dengan solar second. Waktu yang telah dikoreksi ini disebut Universal Coordinates Time atau UTC. NIST memiliki beberapa stasiun radio gelombang pendek yang memancarkan pulsa pada setiap awal detik UTC yang dapat digunakan untuk sinkronasi. Stasiun ini dikenal dengan nama WWV. Yang pertama ada algoritma sinkronasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti 32 bit, yang kelak di rollover penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di ordo mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Untuk yang pertama ada algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki WWV sehingga dapat berfungsi sebagai time server. Secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini atau sequence. Yang kedua ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Yang ketiga ada algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu dalam interval resiskonisasi yang levelnya tetap. Yang terakhir ada sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar protokol NTP atau Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui. Digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau MUTX ditandai oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluarnya dari daerah kritis, proses mengirimkan pesan ke release ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Kita bisa melihat skema algoritmanya di sini. Untuk proses 1 meminta izin request ke koordinator untuk masuk ke certified region atau izin diberikan atau grant.
Proses 2 meminta izin koordinator untuk masuk ke vertical region yang sama. Koordinator tidak menjawab. Selanjutnya, bila proses 1 keluar dari vertical region, proses tersebut memberitahu atau release koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Yang keempat, ada algoritma tersebar. Kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi dalam sistem tersebar. Sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dahulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang dimasuki, nomor proses, dan waktu terkininya. Pesan dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan reliable. Bila proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan terkandung dari stage proses terhadap daerah kritis yang dalam pesan tersebut. Ada 3 kasus penerima yang mungkin. Untuk yang pertama, bila penerima tidak berada dalam daerah kritis dan tidak ingin masuk, maka pesan OK dikirim balik. Bila penerima sudah berada di dalam daerah kritis, maka tidak ada pesan dikirim. Yang ketiga, bila penerima ingin masuk ke daerah kritis tapi belum masuk, maka proses ini akan membandingkan catatan waktu dari pesan masuk, pesan dikirimkan. Bila pesan masuk memiliki catatan lebih lama, penerima akan membalas dengan pesan OK. Sebaliknya, bila pesan sendiri memiliki catatan waktu yang lebih lama, maka penerima akan meletakkan pesan masuk ke antrian dan tidak membalas apapun. Di sini ada gambar algoritma alur tersebar. Untuk penjelasannya yaitu 2 proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu bersamaan pula. Proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Bila proses selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Yang kelima, algoritma token ring. Di sini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan melalui perangkat lunak. Ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar B. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Yang di sini selanjutnya ada algoritma token ring. Di sini kita bisa lihat gambarnya, sebuah grup proses yang tidak terurut dalam jaringan. Ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Hanya ada perbandingan 3 algoritma. Algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibanding kedua algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis, request, giant, dan release. Algoritma tersebut paling sensitif terhadap kejadian crash. Di sini ada tabel untuk perbandingan 3 algoritma, kita bisa lihat. Untuk penjelasannya, algoritma pemilihan contoh seperti koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host yang lain. Algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi dengan algoritma pemilihan. Ada 2 algoritma pemilihan yang dibahas untuk 2 jenis konfigurasi sistem tersebar. Yang pertama, algoritma Boolean. Bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Proses P mengadakan pemilihan sebagai berikut. P mengirimkan pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Bila tidak ada tanggapan, proses P
memenangkan pemilihan ini dan menjadi koordinator. Namun, bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan pekerjaan proses P sendiri selesai di sini. Di sini ada alur algoritma Boole. Di sini saya akan menjelaskan gambar tersebut. Proses 4 mengandalkan pemilihan atau equation. Proses 5 dan 6 merespon, memberitahu 4 untuk berhenti. Sekarang 5 dan 6 masing-masing akan mengandalkan pemilihan. Selanjutnya ada algoritma ring. Algoritma ini berbasis ring tanpa token, dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapat koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan equation yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Dalam gambar di bawah terlihat bahwa proses 2 dan 5 terdapat proses 7 yang berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan 5 membangun pesan equation dan memulai sirkulasi pesan ini. Akhirnya pesan tersebut akan tersebar ke segala arah. Kemudian kedua proses 2 dan 5 akan mengubah pesan tersebut menjadi koordinator yang disirkulasikan lagi dengan anggota dan urutan ring yang tepat sama seperti sebelumnya. Di sini ada gambar algoritma ring. Untuk deadlock adalah suatu kondisi di mana terdapat dua proses atau bahkan lebih dalam antrian proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Dan berikut adalah gambarannya. Di sini ada gambaran deadlock. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Kemudian di sini adalah gambaran starvation. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan maupun pengucapan, mohon maaf. Terima kasih.